Malaikat pelindung adalah malaikat yang memiliki tugas untuk melindungi dan membimbing seseorang. Kepercayaan pada makhluk pelindung dapat ditelusuri di seluruh zaman kuno. Gagasan tentang malaikat yang menjaga orang memainkan peran utama dalam Yudaisme kuno. Di dalam Islam, malaikat pelindung lebih dikenal dengan nama malaikat hafazah atau penjaga. Mereka adalah para malaikat yang ditugaskan menjaga seorang hamba dalam segala kegiatannya. Para malaikat itu disebut muakibat, sebagaimana yang diberitakan Allah dalam firman-Nya Quran Surat Ar-Rod ayat 10-11. Sama saja bagi Tuhan, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel Jalazat TV. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Silahkan tuliskan juga doa dan harapannya, agar kita aminkan bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, menurut Ibnu Katsir, setiap manusia disertai oleh 4 malaikat, 2 diantaranya adalah malaikat pelindung. Di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan, bagi setiap hamba ada malaikat yang silih berganti menjaga di waktu malam dan di waktu siang. Mereka menjaga manusia dari setiap kejahatan dan kecelakaan. Sebagaimana ada malaikat lain yang menjaga amal manusia, yang baik maupun yang buruk, ada yang menjaga siang dan malam. 2 di kanan dan di kiri, mereka mencatat setiap amal. Yang di kanan mencatat amal baik, dan di kiri mencatat amal buruk. Sementara 2 malaikat lainnya menjaga. 1 di depan dan 1 di belakang. Sehingga jumlahnya ada 4 malaikat siang, dan 4 malaikat lainnya di malam hari. Ulama terkemuka lainnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam salah satu kitabnya menjelaskan, para malaikat tersebut bergiliran menjaga manusia, datang dan silih berganti, yang meneguhkan dan memerintahkan kepada kebaikan. Mereka juga melindungi dan membantu manusia dengan kemuliaan dari Allah, serta menyuruhnya bersabar. Satu, rajin beribadah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Bahkan, tiap-tiap Rasul memulai dakwahnya dengan seruan kepada kaumnya, agar beribadah dan menyembah Allah saja. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Sebagai makhluk Tuhan yang selalu taat dan patuh kepada Allah, malaikat senang dekat dengan orang-orang yang rajin beribadah. Mereka mencintainya, sebagaimana Allah juga mencintai hamba-hambanya yang taat ini. Dan kehadiran para malaikat ini, tentu saja membawa rahmat dan keberkahan kepada orang-orang yang mereka jaga. Sehingga, mereka yang dijaga malaikat, jiwanya akan tenang dan damai dalam menjalani kehidupannya. 2. Bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah memberikan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh hambanya. Jika seseorang bekerja keras dan sungguh-sungguh, rezeki yang didapatkannya akan sebanding dengan usahanya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 39-40. Orang yang sungguh-sungguh mencari rezeki ini disukai oleh para malaikat pelindung. Sebab mereka dilindungi dan dijaga oleh malaikat Mikail, malaikat yang bertanggung jawab atas urusan rezeki setiap makhluk Allah. 3. Berilmu. Seseorang yang berilmu, memiliki keutamaan yang sangat dihargai. Dalam Al-Quran, mereka ditempatkan pada posisi yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi orang yang mencari ilmu dengan niat yang benar, akan selalu disertai oleh malaikat pelindung. 4. Suka menolong. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat kedua, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.
Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Rasulullah, dalam salah satu hadisnya menegaskan tentang kaitan antara satu muslim dengan muslim lainnya. Dari An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam saling cinta, saling mengasihani, dan belas kasih, mereka bagaikan satu jasad. Apabila satu anggotanya sakit maka seluruh tubuh akan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Maka aktivitas tolong-menolong di antara sesama muslim adalah wujud dari kepedulian akan kebersamaan dan ikatan keimanan. Itu sebabnya, malaikat sangat menyukai terhadap orang-orang yang senang menolong. Tidak mengherankan jika orang yang suka menolong akan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui malaikat pelindung. 5. Peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Salah satu kebiasaan manusia yang disukai malaikat adalah gaya hidup yang bersih. Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik diri maupun lingkungannya. Bahkan, kualitas kebersihan seseorang dikaitkan dengan tingkat keimanannya. Kebersihan adalah separuh dari keimanan. Demikian sabda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lainnya, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi wajar, jika orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya, hidupnya senantiasa dilindungi oleh malaikat pelindung. 6. Berkarakter tenang. Salah satu ciri bahwa seseorang memiliki malaikat pelindung adalah tampak dari karakternya yang tenang, terkontrol, dan menguasai dirinya dengan baik dalam segala situasi. Karakter ini biasanya mudah terlihat ketika seseorang berhadapan dengan masalah yang rumit dan berat. Mereka menampilkan sikap percaya diri yang penuh ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Karakter ini muncul karena jiwanya telah tenang. Jiwa yang tenang lahir karena senantiasa berada dalam kondisi zikrullah, selalu mengingat Allah. Mereka yang selalu mengingat Allah, memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak dan izin Allah. Malaikat akan senang berada dekat-dekat dengan orang seperti ini. 7. Sabar menghadapi masalah. Sabar memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Dalam ajaran Islam, sabar merupakan perilaku mulia. Mereka yang bersabar menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya, akan dibersamai oleh Allah dan para malaikatnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Orang yang dibersamai Allah, pastilah juga dibersamai malaikat-malaikat pelindung. Tak mungkin malaikat jauh dari orang-orang yang dicintai Allah. Apa yang disenangi Allah, pasti juga disenangi malaikatnya. Maka, mereka yang memiliki kesabaran menjalani setiap takdir Allah, adalah salah satu orang yang dijaga oleh para malaikat pelindung dalam hidupnya. 8. Memiliki sikap syukur. Orang yang senantiasa bersyukur mengakui bahwa setiap nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Ta'ala. Mereka menyadari bahwa nikmat-nikmat tersebut hanya dapat diperoleh melalui takdir dan rahmat Allah. Orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan bimbingan dari malaikat pelindung dalam melakukan perbuatan baik. Mereka akan selalu mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 9. Selalu berhusnuzon atau berprasangka baik. Tanda selanjutnya dari orang yang memiliki malaikat pelindung adalah selalu berhusnuzon atau berprasangka baik ketika menyikapi sesuatu yang tidak mengenakan atau belum difahami. Puncak dari husnuzon adalah husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah hukumnya wajib. Hal ini sesuai dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Selain itu, berdasarkan hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Tidak setiap orang bisa selalu bersikap husnuzon. Mereka adalah orang-orang yang spesial. Wajar jika mereka memiliki malaikat pelindung. Sahabat yang dirahmati Allah,
Demikianlah 9 tanda-tanda orang yang memiliki malaikat penjaga atau malaikat pelindung. Tanda-tanda itu bersifat umum, sehingga mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan orang yang dijaga oleh malaikat pelindung. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.